Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Yunina Sinta, dan kali ini di video pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang prediksi soal matematika SKB Guru SD paket 2 ya, bersama Kak Yunina, mentor nasional tes CPNS. Kalian juga bisa hubungi nomor WA aku untuk konsultasi tentang aplikasi Smart App SKD dan SKB CPNS ya, yang udah meloloskan ribuan banyak teman-teman yang lolos CPNS. Di nomor WA 082227977086, atau kalian bisa send email yuninarsipranaanta@gmail.com, atau kalian bisa juga thanks for follow my Instagram di @princessyunina. Silakan untuk klik subscribe-nya dan aktifkan tombol lonceng untuk biar dapetin notifikasi untuk videoku. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang prediksi soal matematika ya. Aku udah nyiapin banyak soal ya untuk kita belajar bareng pada channelku ini. Ini merupakan video ke-13 ya guys, jadi silakan untuk bisa cek video-video yang lainnya di channel YouTubeku. Kita akan mulai untuk prediksi matematika SKB Guru SD 2020-71. Berdasarkan gambar berikut, segitiga ABC adalah siku-siku di A dan AEDF adalah suatu persegi. Jika panjang AB adalah 6 cm dan AC 3 cm, maka luas daerah segitiga CDE adalah berapa cm persegi? Oke. Berdasarkan gambar berikut, segitiga ABC adalah siku-siku di A dan AEDF adalah suatu persegi ya. Jika panjang AB-nya 6 dan AC-nya 3 cm, maka luas daerah segitiga CDE berapa, gitu kan? Oke, untuk kali ini kita akan ngebahas di perihal tentang segitiga ABC ya dan AEDF, karena ini ada beberapa segitiga dan ada persegi ya. Apakah jawabannya A1, B1,5, C1,6, D1,7, dan E1,8? Kita akan lihat untuk ukuran-ukurannya. Ya, karena CE adalah 3 kurangi A, dan maka CE sama dengan CA. CE per CA, ini CE ya, CE ini ya. Aku kasih dulu CE per CA. Sama dengan DE per AB ya. DE per AB ya. Jadi ini DE, yang ini AB. Ini sama ya. Kemudian bisa kita tuliskan menjadi, perhatikan, CE ini perkalian silang ya. Bentar, wait. Perkalian silang ya. CE dikali AB, CA dikali DE. Jadi CE-nya kita masukkan 3 kurangi A. AB-nya kita masukkan, yaitu untuk AB-nya adalah 6 ya. CA-nya adalah 3 dan DE-nya adalah A. Sehingga jika kita kalikan 3 kali 6 adalah 18, 6 dikali A adalah 6A, 3 kali A adalah 3A ya. Jadi 18 dikurangi 6A sama dengan 3A. Pindah ruas ke sini ya, jadinya 6A ditambah 3A adalah 9A, dan 18 pindah ke ruas ini jadi 18, sehingga A-nya adalah 2 dari 18 dibagi 9. Sehingga panjang CE-nya udah tahu ya, 1, DE-nya adalah 2 ya, karena tadi CE 3 dikurangi A. 3 dikurangi 2, hasilnya adalah 1. Ya, jadi kalau DE-nya berarti karena DE-nya ini adalah A, maka DE-nya adalah 2. Paham ya, teman-teman ya? Sehingga kalau bisa kita tuliskan jadi kayak gini nih. Sini 1, sini 2, 2, 2 ya. Terus dari A ke B ini 6, dari C ke A ini 3. Jadi bisa kita tuliskan kayak gitu. Sehingga luas segitiga CDE kita bisa tuliskan jadi kayak gini nih, guys. CDE ya, CDE berarti kita hanya pakai yang atas aja ya. Karena rumus segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, maka alasnya adalah 2 dan tingginya adalah 1 ya. Alasnya 2, tingginya 1. Setengah kali 2 kali 1, 1 cm persegi. Jawabannya A. Nah, seperti itu, semoga bermanfaat ya buat kalian semua di videoku nomor 72. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang, berukuran panjangnya 160 meter, lebarnya 50 meter.
Di sepanjang tepi kebun dibangun parit dengan lebar yang sama. Jika luas kebun tersebut sekarang menjadi 3/4 luas kebun mula-mula, maka yang ditanyakan lebar parit yang dibangun adalah berapa? Oke, kita ulangi ya biar kalian lebih paham untuk soalnya. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 160 meter, lebarnya 50 meter ya. Di sepanjang tepi kebun dibangun parit dengan lebar yang sama. Jika luas kebun tersebut sekarang jadi 3/4 luas kebun mula-mula, maka lebar parit yang dibangun berapa? A 1 meter, B 2 meter, C 3 meter, D 4 meter, E 5 meter. Untuk lebih memudahkan, kita selalu membuat sketsa ya. Kayak tadi waktu segitiga siku-siku kita buat sketsa, yang ini juga kita buat sketsa. Untuk yang luaran kayak gini ya, 160 meter kali 50 meter ya, dan di sini dibuat Y, ini adalah parit-paritnya. Oke, lanjut. Luas kebun yang tersisa sekarang adalah 3/4 luas kebun semula loh ya. Maka kita bisa tuliskan 50 ini dikurangi 2Y, karena ini kan 1Y, ini 1Y ya. Jadi 50 meternya ini kita kurangi dengan 2Y. Oh, ini lebarnya yang ini ya. Kalau yang ini berarti kita kurangi ini sama ini. Kalau yang panjang 160 ini kurangi yang ini dan kurangi yang ini. Intinya adalah Y dengan Y kan. Nah, jadi 50 kurangi 2Y dikali 160 kurangi 2Y itu adalah 3/4 luas kebun sekarang ya. 3/4 luas kebun semula. Jadi 3/4 kali 160 dikali 50. Bisa dipahami ya, saya ulangi karena ini dibuat parit-parit, maka 50 ini dikurangi 2Y. 160 juga dikurangi 2Y. Kalau dikalikan, karena luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Gitu ya. Sehingga nih panjangnya jadi dikurangi nih karena mau dibuat parit-parit. 50 kurangi 2Y dikali 160 dikurangi 2Y itu sama dengan 3/4 kali 160 kali 50. Di mana 50 kurangi 2Y lebih besar dari 0 dan 160 kan dikurangi 2Y juga lebih besar dari 0 kan? Ya. Jadi kita keluarkan angka 4 di sini ya. Jadi 4 kali 25 kurangi Y dikali 80 kurangi Y. Sama dengan 3/4 kali 160 kali 50. Jadi 25. Ini kan 4-nya hilang ya. Per 4 jadi 25 kurangi Y kali 80 kurangi Y adalah 3 kali 10 kali 50, semua ruas dikali 4 ya. Kemudian 25 kurangi Y tadi ya, sekali 80 kurangi Y sama dengan 3 kali 10 kali 50. Maka ini kalau kita pecah menjadi 25 kali 80 dikurangi 25 kali 80 Y ditambah Y kuadrat ya sama dengan 1500. Ini dikalikan semua. Lalu Y-nya kita kedepankan, Y kuadrat dikurangi 105Y ditambah 500 sama dengan 0. 1500-nya udah kita pindah sini loh guys. Kemudian kita jadikan menjadi Y dikurangi 5 dikali Y dikurangi 100 sama dengan 0. Sehingga yang dipenuhi Y-nya itu adalah 5. Kemungkinan agar bisa jadi 0 itu yang kemungkinan adalah Y-nya 5. Y sama dengan 100 tidak memenuhi, tapi Y sama dengan 5 memenuhi. Jadi Y dikurangi 5 sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 5. Paham ya? Ini dari ini. Y kurangi 5. Jadi karena 50 kurangi 2Y itu kurang dari 0, jadi lebar paritnya adalah 5 meter. Y-nya ini tadi. Ya, jadi panjang paritnya, lebar paritnya adalah 5 meter. Sampai di sini itu sudah selesai perhitungannya. Untuk nomor 73, berdasarkan gambar berikut, luas persegi PQRS adalah 100 cm persegi. Keliling daerah yang tidak diberi warna hitam. Berarti yang ini ya. Ini kita suruh mencari kelilingnya. A 10 cm, B 20 cm, C 30 cm, D 40 cm, E 50 cm. Perhatikan baik-baik. Persegi PQRS ini ya. Jadi PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan SP itu adalah 10. Jumlah panjang ruas garis vertikal dilihat di sini ya. AB tambah CD, AB tambah CD. Ini AB, ini CD, ini EF. Ya. Kemudian ini GR.
ini sama dengan PS. Ini kan kalau kita jumlah semua ini kan sama dengan ini nih panjangnya. Ya kan? Ini panjang ke sini, panjang BC, CD, EF, GR. Ini kan panjangnya PS. Jumlah panjang ruas garis horizontal sekarang PA, BC, DE, FG. Ini otomatis sama dengan ini kan? PQ. Nah, jadi keliling daerah yang tidak diarsir itu adalah PQ ditambah QR ditambah RS ditambah SP sama dengan 40 cm. Jadi yang tidak diarsir bisa kita jumlahin semuanya karena kita jumlahin yang namanya keliling adalah jumlah seluruhnya. Jadi jawaban benar adalah D 40 cm. 74. Setiap kartu domino memiliki 2 petakan. Setiap petak boleh kosong atau berisi noktah paling banyak 6. Satu set kartu domino terdiri dari suatu kombinasi yang mungkin untuk mengisi petak-petak itu. Banyak noktah dalam satu set kartu domino adalah berapa banyak noktah dalam satu set kartu domino? A8, B21, C36, D81, E168. Ya, jadi teman-teman banyak noktahnya adalah karena di setiap kali noktah itu paling banyak 6, maka 6 dikali 1 sampai 6 ini dijumlah ya, ditambahkan 2 karena kemungkinan 2, kemudian dikalikan ini dijumlah juga. Jadi 8 dikali 21 sama dengan 168. Jawaban benar adalah E 168. Nomor 75. Ini ada angka-angka ya, 172, 84, titik-titik, 18, 7. Untuk ngisi titik-titiknya itu berapa? A45, B42, C40, D38, E36. Ya, caranya adalah untuk 172 ini didapat dari 172 dikurangi 4 bagi 2, itu maka hasilnya adalah 84. Kemudian 84 kurangi 4 dari 80 bagi 2 adalah 40. Sehingga polanya adalah dikurang 4 dibagi 2. Sehingga kalau dikurang 4 dibagi 2 dikurang 4 bagi 2 maka jawaban benar adalah C 40. Ya, angka depan dikurangi 4 dibagi 2. Nomor 76. 123, 6, 234, 24, titik-titik, 96, 456. Titik-titiknya itu berapa ya? A335, B340, C345, D355, E360. Lihat angka-angkanya terlebih dahulu. Ya, setelah Anda lihat ternyata ada hubungan dengan loncat 1 ya. 123 ini ternyata ditambah 111 jadi 234. 234 tambah 111 jadi 345, tambah 111 jadi 456. Lah yang ini bilangan yang kedua ke bilangan yang genap-genap ini 6 ini ternyata jadi 24 itu dikali dengan 4. Sehingga kalau kita kali 4 juga hasilnya tetap sama. Jadi jawaban yang benar adalah 345. 77. Roy memiliki sebuah kartu berangka positif. Kemudian ia mengalikannya dengan angka 5. Hasilnya dikuadratkan dan ditambah 100. Sehingga ia memiliki kartu dengan angka 1000. Kartu yang dimiliki Roy adalah X dan Y sama dengan 4. Maka X lebih besar dari Y, X kurang dari Y, X sama dengan Y. Hubungan X Y tidak dapat ditentukan atau X lebih besar dari 2Y. Oke, kita akan mulai membahasnya ya. 5x kuadrat ditambah 100, tadi kan dikuadratkan ditambah 100 hasilnya 1000 kan? Nah, jadi kalau dikuadratkan ditambah 100 hasil 1000 ini adalah ada di dalam soal. Maka 5 kali 5 25, x kuadrat sama dengan 900, dari 1000 dikurangi 100. X kuadrat sama dengan 36, 900 dibagi 25. Kemudian X itu berarti bisa plus 6 atau negatif 6. Karena X itu tadi di atas di soal berangka positif, maka X yang dipakai adalah X sama dengan 6. Jadi X sama dengan 6 dan Y sama dengan 4, maka hubungannya adalah X ini adalah X6, Y4. Jadi X lebih besar dari Y. Maka jawabannya adalah A. Paham ya? Kita cari X dulu, kemudian kita hubungkan dengan Y. Nomor 78. Jika X sama dengan 2Y dan Y sama dengan 3Z dan X, Y, Z itu 3888, maka
X A, X kurang dari Y, B, X kurang dari Z, C, Y kurang dari Z, D, Y kurang dari X, atau E, 3Z lebih besar dari X. Perhatikan dengan baik. Jika X sama dengan 2Y, maka akan diperoleh X sama dengan 2Y sama dengan 2 kali Y-nya dimasukkan, 3Z sama dengan 6Z. Jadi jika X, Y, Z 3888, maka ini dikalikan semua. 6Z dikali 3Z dikali Z sama dengan 3888. Kok bisa jadi 6Z Kak Yunina? Nih, X ini jadi 6Z. Y ini jadi 3Z, ya kan? Z ini jadi Z. Ini ada di dalam soal. Jadi kita udah menemukan hubungannya. Jadi 18Z pangkat 3 itu adalah 3888. Kalau Z pangkat 3 aja berarti 3888 bagi 18, hasilnya 216. Maka kalau di akar pangkat 3 maka Z-nya adalah 6. Ingat, X tadi kan 6Z, berarti 6 kali 6, 36. Y tadi kan 3Z, berarti 3 kali 6, yaitu 18. Jadi kalau kita bandingkan, kalau X-nya 36, Y-nya 18, berarti Y kurang dari X. Jawaban yang tepat adalah D. Paham ya? Kita hubungkan dari soal-soal tersebut menjadi persamaan Z. Ketika itu kita dapatin Z, maka kita bisa mencari X dan Y-nya. Baru kita lihat X 36, Y 18, berarti Y kurang dari X. Jawaban benar adalah D. Nomor 79. LOVEF, bukan love you guys. Nah, di sini ada titik-titik 2. Diisi apakah itu? A, UP, B, PK, C, ML, D, LM, E, TY. Kita akan melihat dari segi formasi huruf-huruf tersebut ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ya. Ini L itu 12 ya. O-nya, V-nya jadi 22. F-nya jadi L 2 oh ini dari 6, ini jadi 16 ya. Maka ini ternyata ada penjumlahan 10 10. Kemudian dari O ini 15 ke 5 ternyata dikurangi 10, kurangi 10 terus. Jadi untuk menambahkan di sini maka kalau 5 dikurangi 10 maka dia akan mundur angka huruf-hurufnya. Jadi dia mundur ke huruf U. Kalau yang ini F6 ini kalau ditambah 10 berarti maju 10 huruf lagi jadi 16. Jadi jawaban yang tepat adalah A, U, dan P ya. Jadi Anda alfabet harus hafal A sampai Z, maju atau mundur. Itu syarat untuk bisa mengerjakan soal berupa deret huruf. Nomor 80, ada angka seperti ini ya. Anda disuruh mencari di titik-titik sebelah sini. Apakah A 9 dan 24, B 64 dan 49, C 8 dan 64, D 9 dan 18, E 9 dan 14. Oke. Untuk itu kita harus melihat di sini ya. Angka pertama dengan angka keempat. Ya, ke seterusnya. Ya, ini loncat 2 ya. Ternyata dia ditambah 2. Kemudian bilangan kedua dengan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ini ternyata dia ada dikali 2. Paham ya? Kemudian bilangan yang ketiga dengan bilangan ke-6 dan kelipatan terus. Ini ternyata dikuadratkan. Jadi kalau kita disuruh mencari 9 dan 24 tadi yang kosong. Maka ini kalau kita tambah 7 ditambah 2, 9. Kalau yang ini 12 dikali 2, 24. Jadi jawaban yang tepat adalah A, 9 dan 24. Oke, besok kita akan ngebahas tentang IPS ya. Untuk matematika sekiranya cukup ini dulu. Nanti kita biar seru lagi disaksikan di video selanjutnya. Nanti ada banyaknya 30 video ya guys. Thank you. Salam sukses, salam smart up. Don't forget to like, subscribe, and share ya. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.